Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua STAI Darul Falah Kiai Haji Ade Saiful Mukmin MAG, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis Bapak Awan Gunawan MAG. Kami dari kelompok 3 akan presentasi mata kuliah Ulumul Hadis tentang sejarah perkembangan hadis pada masa kodifikasi dan prakodifikasi. Perkenalkan, saya Atifah Nur Salama di sini sebagai moderator, dan saya di sini bersama 5 rekan saya sebagai pemateri. Yang pertama yaitu sahabat Darul Hikam, yang kedua sahabat Dani Ilyasa, yang ketiga sahabat Irfan Maulana, yang keempat sahabati Alfiyah Nahwiyah, yang kelima sahabati Rahmita Indasari. Kepada pemateri pertama dan seterusnya sampai 5, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiyah Nahwiyah. Saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pada masa Nabi dikenal dengan as-al-wahyi wa al-takwin, yaitu masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan ini sangat menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama dari ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dijelaskan melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Kebijaksanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, sikap dan kebijaksanaan beliau tentang hadis ialah sebagai berikut. Yang ke-1, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarkan hadis-hadisnya. Dalil yang menunjukkan perintah ini yaitu yang artinya, dan ceritakanlah daripadaku, tidak ada keberatan bagimu untuk menceritakan apa yang kamu dengar daripadaku. Barang siapa yang berdosa pada diriku, hendaklah dia bersedia menempati kediamannya di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat untuk menulis hadis-hadisnya. Dalil yang menunjukkan perintah ini yaitu yang artinya, janganlah kamu menulis sesuatu yang berasal daripadaku kecuali Al-Quran. Dan barang siapa yang telah menulis daripadaku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis umat Islam pada masa ini dapat secara langsung memperoleh hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hadis. Pertemuan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, seperti di masjid, di rumah sendiri, pasar, ketika dalam perjalanan, dan ketika mukim. Melalui tempat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis-hadisnya yang disampaikan melalui sabdanya yang didengar oleh para sahabat, melalui mushafah, dan melalui perbuatan serta takrirnya yang disaksikan oleh para sahabat. Ada beberapa cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis kepada para sahabat, yaitu yang ke-1, melalui majelis al-ilmu, yaitu pusat atau tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membina para jamaah. Melalui majelis ini, para sahabat memperoleh banyak peluang untuk menerima hadis. Yang kedua, dalam
banyak kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu yang kemudian disampaikannya kepada orang lain. Yang ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, seperti ketika Haji Wada dan Fathu Mekah. Ketika menunaikan ibadah haji pada tahun 10 Hijriyah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah di depan ratusan ribu kaum muslimin yang melakukan ibadah haji. Yang perbedaan para sahabat dalam menguasai hadis. Di antara para sahabat yang tidak sama mempeloreh dan penguasaan hadis. Hal ini tergantung kepada beberapa hal. Pertama, perbedaan mereka dalam soal kesempatan bersama Rasulullah SAW. Yang kedua, perbedaan mereka dalam soal kesanggupan bertanya kepada sahabat lain. Ketiga, perbedaan mereka karena berbedanya waktu masuk Islam dan jarak tempat tinggal dari masjid Rasulullah SAW. Ada beberapa sahabat yang tercatat sebagai sahabat yang banyak menerima hadis dari Rasulullah SAW dengan beberapa penyebab, antara lain yang ke-1, para sahabat yang tergolong kelompok al-sabiquna awwalun, yang mula-mula masuk Islam, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud. Yang kedua, Ummahat al-Mukminin, istri-istri Rasulullah, seperti Siti Aisyah dan Ummu Salamah. Hadis-hadis yang diterimanya banyak yang berkaitan dengan soal keluarga dan pergaulan suami istri. Yang ketiga, para sahabat yang di samping selalu dekat dengan Rasulullah SAW juga menulis hadis-hadis yang diterimanya, seperti Abdullah Amr bin Al-As. Dan keempat, sahabat yang meskipun tidak lama bersama Rasulullah SAW akan tetapi banyak bertanya kepada para sahabat lainnya secara sungguh-sungguh, seperti Abu Hurairah. Yang kelima, para sahabat yang secara sungguh-sungguh yang mengikuti majelis Rasulullah SAW banyak bertanya kepada sahabat lainnya dari sudut usia tergolong yang hidup lebih lama dari yang wafat pada wafatnya Rasulullah SAW, seperti Abdullah ibnu Umar, Anas ibnu Malik, dan Abdullah ibnu Abbas. Dicukupkan sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan serta takrirnya yang disaksikan oleh para sahabat melalui musyahadah. Ada beberapa cara Rasulullah menyampaikan hadis kepada para sahabat, yaitu melalui majlis taklim, yaitu pusat atau tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membina para jamaah. Melalui majlis ini para sahabat memperoleh banyak peluang untuk menerima hadis, sehingga mereka berusaha untuk selalu mengkonsentrasikan diri guna mengikuti kegiatan dan ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu, yaitu yang kemudian disampaikan kepada orang lain jika yang berkaitan dengan soal keluarga dan kebutuhan biologis, terutama yang menyangkut hubungan suami istri, ia sampaikan melalui istri-istrinya. Yang ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, seperti ketika Haji Wada dan Fatih Mekah.
ketika menunaikan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah 631 Masih, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah di depan ratusan ribu kaum muslimin yang melakukan ibadah haji, yang isinya terkait ratusan ribu kaum muslimin yang melakukan ibadah haji yang isinya terkait dengan bidang muamalah, ubudiyah, siasah, jinayah, dan hak asasi yang meliputi kemanusiaan, persamaan, keadilan sosial dan ekonomi, dan solidaritas. Isi khutbah itu antara lain larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak, dan larangan mengambil harta orang lain dengan batil, larangan riba, menganiaya, persaudaraan dan persamaan di antara manusia harus ditegakkan, dan umat Islam harus selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Perbedaan para sahabat dalam menguasai hadis di antara para sahabat tidak sama perolehan dan penguasaan hadis. Hal ini tergantung kepada beberapa hal. Pertama, perbedaan mereka dalam soal kesempatan bersama Rasulullah SAW. Kedua, perbedaan mereka dalam kesanggupan bertanya kepada sahabat lain. Yang ketiga, perbedaan mereka karena berbedanya waktu masuk Islam dan jarak tempat tinggal dari masjid Rasulullah SAW. Ada beberapa sahabat yang tercatat sebagai sahabat yang banyak menerima hadis dari Rasulullah SAW dengan beberapa penyebabnya, antara lain yaitu para sahabat yang tergolong kelompok as-sabiqun al-awwalun yang mula-mula masuk Islam seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud. Yang kedua, ummahat al-mukminin, istri-istri Rasulullah seperti Siti Aisyah dan Ummu Salamah. Hadis-hadis yang diterimanya banyak yang berkaitan dengan soal keluarga dan program suami istri. Yang ketiga, para sahabat yang di samping selalu dekat dengan Rasulullah juga menuliskan hadis-hadis yang diterimanya seperti Abdullah bin Al-As. Yang selanjutnya, sahabat yang meskipun tidak lama bersama Rasulullah akan tetapi banyak bertanya kepada para sahabat lainnya secara bersungguh-sungguh, seperti untuk mengikuti majelis Rasulullah, banyak bertanya kepada sahabat lain dari sudut usia tergolong yang hidup lebih lama dari wafatnya Rasulullah, seperti Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas. Sementara itu, menurut Muhammad Mustafa Azami bahwa para sahabat menerima hadis dari Rasulullah melalui 3 macam, yaitu 1. Melalui metode hafalan. Secara historis, masyarakat Arab secara umum adalah masyarakat yang kuat daya hafalannya, sehingga terlepas apakah mereka pandai mengenal baca tulis atau ummi atau hak, akan membantu dalam menerima dan memahami hadis dari Rasulullah SAW. Di sisi lain, beliau juga sering mengulang-ulang apa yang telah diucapkannya. Yang kedua, metode tulisan. Di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW yang setelah menerima hadis dari beliau mereka langsung menuliskannya. Metode ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kemahiran dalam menulis saja. Yang ketiga, metode praktik. Para sahabat mempraktikkan secara langsung hadis-hadis yang diterima Nabi Muhammad selama dalam kehidupan sehari-hari, dan jika terjadi perbedaan maka mereka dapat langsung mengkonfirmasikannya kepada Rasulullah. Penulisan hadis masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, Sa'ad bin Ubaidah al-Ansor pernah memiliki himpunan hadis Rasulullah SAW. Ibnu Hajar memastikan bahwa beliau adalah salah seorang penulis jemaah jahiliyah. Putranya meriwayatkan hadis dari catatannya tersebut. Al-Bukhari mengatakan bahwa catatan itu merupakan salinan dari catatan Abdullah bin Abi Aufa yang menulis sendiri hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Selain itu, pada masa Rasulullah SAW, tulisan Abdullah bin Amr bin Al-As termasuk sebagai Asy-Syahifah As-Shadiqah. Abdullah bin Amr mencatat dari sumbernya, yakni Rasulullah sendiri, yang terhimpun 1000 hadis Rasulullah SAW. Shahifah dalam tulisan tangan beliau tidak ditemui sekarang, namun isinya terhimpun di dalam kitab-kitab hadis, terutama di dalam Musnad Ahmad. Sebagian sahabat menyatakan keberatannya terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr. Mereka beralasan, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu ala waman kutuba ghairul Quran falyamhu, rawahu Muslim.
Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah kamu tulis apa-apa yang kamu dengar dari aku, dan barang siapa yang lelah menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapuskannya. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, begitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan tentang hadis pada masa tabi'in, pada era tabi'in. Keadaan sunnah tidak jauh berbeda dari era sahabat. Namun pada masa ini Al-Quran telah dikodifikasi dan disebarluaskan ke seluruh negeri Islam. Maka tabi'in dapat memfokuskan diri dan mempelajari sunnah dari para sahabat kemudahan lain yang diperoleh tabi'in, karena sahabat Nabi Muhammad SAW telah menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam, sehingga mereka mudah mendapatkan informasi tentang sunnah. Pusat-pusat pembinaan hadis tercatat beberapa kota sebagai pusat pembinaan hadis dalam periwayatan hadis sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis. Kota-kota tersebut ialah Madinah Al-Munawwaroh, Mekah Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghribi dan Andalusia, Yaman dan Khurasan. Ada beberapa orang yang meriwayatkan hadis pada kota-kota tersebut, antara lain Abu Hurairah, Abdullah ibnu Umar, Anas ibnu Malik, Aisyah, Abdullah ibni Abbas, Jabir bin Abdillah dan Abi Sa'id Al-Khudri. Pusat pembinaan pertama dalam Madinah adalah Madinah, karena disinilah Rasulullah SAW menetapkan setelah hijrah, dan Rasulullah SAW juga membina masyarakat Islam yang di dalamnya terdiri atas muhajirin dan ansor. Para sahabat yang menetap di sini diantaranya Khulafaur Rasyidin, Abu Hurairah, Siti Aisyah, Abdullah dan Umar dan Abu Sa'ad Al-Khudri. Dengan menghasilkan para pembesar Zuhri, Ubaidullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud dan Salim ibnu Abdillah ibnu Umar, tabi'in seperti Sa'id ibnu Al-Musayyabah, Urwah ibnu Zubair, ibnu Syihab al-Zuhri. Di antara ulama hadis yang menghimpun hadis pada masa ini adalah Ibnu Zurah, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik Al-Muwaffaq dan lain-lain. Pergolakan politik dan pemalsuan hadis. Pergolakan ini sebenarnya terjadi pada masa sahabat setelah terjadinya perang Jamal dan perang Siffin, yaitu ketika kekuasaan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi akibatnya panjang dan berlarut dengan terpecahnya umat Islam ke dalam beberapa kelompok, Warij, Syiah, dan Muawiyah, dan golongan mayoritas yang tidak masuk ke dalam ketiga kelompok tersebut. Demikian dari pergolakan politik tersebut memberi pengaruh negatif, yakni dengan munculnya hadis-hadis palsu atau maudu untuk mendukung kepentingan politiknya masing-masing kelompok dan untuk menjatuhkan posisi lawan-lawannya. Sedangkan pengaruh positifnya ialah lahirnya rencana dan usaha yang mendorong diadakannya kodifikasi atau tadwin hadis sebagai upaya penyelamatan dari pemusnahan dan pemalsuan sebagai akibat dari pergolakan politik tersebut. Perkembangan pembukaan hadis pada masa ini ada 3 bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, musnad, yaitu menghimpun semua hadis dari tiap-tiap sahabat tanpa memperhatikan masalah atau topiknya. Tidak per bab seperti fikih dan kualitas hadis. Ada yang sahih, hasan dan dhaif. Yang kedua, al-zamil, yaitu teknik pembukuan hadis yang mengaplikasikan 9 masalah, yakni aqaid, hukum, perbudakan atau rikab, adab makan minum, tafsir, tarik, dan sejarah, sifat-sifat akhlak, samai, fitnah, dan sejarah atau manakib. Yang ketiga, sunan, yaitu teknik penghimpunan hadis secara bab seperti fikih. Setiap bab memuat beberapa hadis dalam suatu topik.
seperti Sunnah An-Nasi, Sunnah Ibnu Majah, dan Sunnah Abu Dawud. Di dalam kitab ini ada yang sahih, hasan, dan dhaif, tetapi tidak terlalu dhaif seperti hadis munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remita Indasari. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis pada masa tabi'in pada era tabi'in. Keadaan sunnah tidak jauh berbeda di era sahabat. Namun, pada masa ini, Al-Quran telah dikodifikasi dan disebarluaskan ke seluruh negeri Islam. Maka, tabi'in dapat memfokuskan diri dan mempelajari sunnah dari para sahabat. Kemudahan lain yang diperoleh tabi'in karena sahabat Nabi Muhammad SAW telah menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam, sehingga mereka mudah mendapatkan informasi tentang sunnah. 1. Pusat-pusat pembinaan hadis tercatat di beberapa kota, yaitu Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghribi, dan Andalusia, Yaman, dan Khurasan. Ada beberapa orang yang meriwayatkan hadis pada kota tersebut, yaitu Abu Hurairah, Abdullah ibnu Umar, Anas ibnu Malik, Aisyah, Abdullah ibnu Abbas, Jabir ibnu Abdillah, dan Abi Sa'id Al-Khudri. 2. Pergolakan politik dan pemalsuan hadis. Pergolakan ini sebenarnya terjadi pada masa sahabat, setelah terjadinya Perang Jamal dan Perang Siffin, yaitu ketika kekuasaan dipegang oleh Ali ibnu Abi Thalib. Akan tetapi, akibatnya cukup panjang dan berlarut dengan terpecahnya umat Islam ke dalam beberapa kelompok, Khawarij, Syiah, Muawiyah, dan golongan mayoritas yang tidak masuk ke dalam 3 kelompok tersebut. 3. Perkembangan pembukuan hadis. Perkembangan pembukuan hadis pada masa ini ada 3 bentuk. 1. Musnad. 2. Al-Jami. 3. Sunan. D. Masa kodifikasi hadis. 1. Definisi kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis adalah penghimpunan, penulisan, pembukuan hadis Nabi atas perintah resmi dari penguasa negara atau khalifah, bukan dilakukan atas inisiatif sendiri. Tujuannya untuk menjaga hadis Nabi Muhammad SAW dari kepunahan dan kehilangan, baik karena banyaknya periwayat penghafal hadis yang meninggal maupun karena adanya hadis palsu yang dapat mengacau balaukan keberadaan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. 2. Sejarah dan perkembangan kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis abad 2 Hijriah. Tokoh-tokoh hadis abad kedua Hijriah yaitu Malik, Yahya ibnu Sa'id Al-Khattan, Waqi ibnu Al-Jarrah, Sufyan At-Tsauri, Ibnu Uyainah, Syu'bah ibnu Hajjaj, Abdurrahman ibnu Mahdi, Al-Auza'i, Al-Laits, Abu Hanifah Asy-Syafi'i. 2. Kitab-kitab hadis yang terkenal dalam abad kedua Hijriah, yaitu 1. Al-Muwattah, susunan Imam Malik. 2. Al-Maghazi wa Asyiar, susunan Muhammad ibnu Ishaq. 3. Al-Jami, susunan Abdur Ar-Razzaq As-Sahnan. 4. Al-Musnad, susunan Syu'bah ibnu Hajjaj. 5. Al-Musnad, susunan Syu'fan ibnu Uyainah. 6. Al-Musnad, susunan Laits ibnu Sa'ad. 7. Al-Musnad, susunan Al-Auza'i. 8. Al-Musnad, susunan Al-Humaidi. 9. Al-Maghazi An-Nabawiyah, susunan Muhammad ibnu Waqi
Aslami. 10 Al-Musnad susunan Abu Hanifah. 11 Al-Musnad susunan Zaid ibnu Ali. 3. Kedudukan dan keadaan kitab-kitab hadis abad kedua Hijriah. Di antara kitab-kitab abad kedua yang mendapat perhatian ulama secara umum adalah 1. Al-Muwattatoh susunan Imam Maliki, 2. Al-Musnad, dan 3. Al-Mukhatalib al-Hadis susunan Imam Asy-Syafi'i, serta Asyirah al-Nabawiyah atau Al-Maghazi wa Syiar susunan Ibnu Ishaq. B. Kodifikasi hadis abad ketiga Hijriah. Abad ketiga Hijriah merupakan puncak usaha pembukuan hadis atau masa keemas. Muncul pada abad ini digelari muqaddimin. 1. Tokoh-tokoh hadis abad ketiga Hijriah. Di antara tokoh-tokoh hadis yang lahir pada masa ini ialah Ali ibnu al-Madini, Abu Hatim ar-Razi, Muhammad ibnu Jarir at-Tarabi, Muhammad ibnu Sa'ad, Ishaq ibnu Rahawai, Ahmad al-Bukhari, Muslim, Al-Nasai, Abu Daud ibnu Majah, ibnu Khutaibah ad-Dainuri. 2. Kitab-kitab hadis yang tersusun dalam abad ketiga Hijriah, yaitu 1. Al-Musnad susunan Musa ibnu Abadillah al-Abasi, 2. Al-Musnad susunan Musaddad ibnu Musarhad, 3. Al-Musnad susunan Abu Dawud at-Tayalisi, 4. Al-Musnad susunan Nuaim ibnu Hamad, 5. Al-Musnad susunan Abu Ya'lal al-Mausi, 6. Al-Musnad susunan Al-Humaidi, 7. Al-Musnad susunan Ali al-Madini, 8. Al-Musnad susunan Abed ibnu Humaid, 9. Al-Musnad Al-Mu'allal susunan Al-Bazar, 10. Al-Musnad susunan Baki ibnu Makhlad, dan sebagainya. Selanjutnya, D. Kodifikasi abad ke-7 sampai sekarang. Masa ini adalah masa persarahan, penghimpunan, dan pentahrijan. Ulama pada masa ini mulai mensistemisasi hadis-hadis menurut kehendak penyusun, memperbarui kitab-kitab mustakhrij dengan cara membagi hadis menurut kualitasnya. 3. Perkembangan pembukuan hadis. Perkembangan pembukuan hadis pada abad ke-4 sampai 6 Hijriah diantaranya yaitu 1. Mu'jam, artinya penghimpunan hadis yang diperoleh berdasarkan nama sahabat secara abjad. 2. Sahih, artinya metode pembukuannya mengikuti metode pembukuan hadis sahih. 3. Sarah, yaitu penjelasan hadis yaitu penjelasan hadis baik yang berkaitan dengan sanad atau matan. Dan keempat yaitu mustakhrij, adalah seorang penghimpun hadis. Dan selanjutnya bagian keempat yaitu kodifikasi secara resmi. Kodifikasi secara resmi ialah pengumpulan dan penulisan hadis atas perintah khalifah atau penguasa daerah untuk disebarkan kepada masyarakat. Faktor-faktor penyebab dilakukan kodifikasi hadis tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Sekian dari saya. Alhamdulillah, pemaparan materi dari awal sampai akhir sudah selesai. Dan sekarang saya akan bacakan kesimpulannya. Sejarah perkembangan hadis merupakan salah satu periode yang telah dilalui oleh hadis dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengamalan umat dari generasi ke generasi. Ada beberapa periode dalam sejarah perkembangan hadis, di antaranya hadis perkembangan karakteristik penulisan, kedua model buku, ketiga masa Rasul, keempat larangan penulisan, kelima hadis dihafal di luar kepala,
dan seterusnya catatan kepentingan pribadi dalam bentuk lembaran atau suhifah. Yang seterusnya yaitu khulafaur rasyidin, kemudian penyederhanaan periwayatan hadis, kemudian disertai sumpah dan saksi pada masa ini. Catatan pribadi dalam bentuk lembaran atau suhifah, kemudian tabiin penghimpunan hadis atau al-jam'u wal at-tadwin. Yang seterusnya bercampur antara hadis Nabi dan fatwa sahabat dan aqwal sahabat. Kemudian musannaf, muwatta, musnad, jam'i, kemudian kodifikasi penghimpunan dan penerbitan secara sistematik, kemudian referensi atau murojaah pada buku-buku sebelumnya tetapi lebih sistematis. Kemudian mu'jam, mustadrak, jawaid, jami, dan lain-lain. Faktor yang menyebabkan dilakukannya kodifikasi yaitu kekhawatiran hilangnya hadis dan kemurnian hadis. Dicukupkan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan apabila ada yang mau bertanya atau menyanggah, silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.